Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru saja menyelesaikan wawancara angkatan 11. Di sini saya akan bercerita pengalaman saya, yaitu saat wawancara. Untuk wawancara pastinya kita berbeda-beda ya di pertanyaan ini. Jadi saya tidak menjamin pertanyaan saya sama dengan para sahabat semua. Pertama, persiapkan KTP saat kita sebelum gimit ya. Yang kedua, kita usahakan kita gimit itu lebih awal di sebelum asesor masuk, karena saya wawancara pukul 19. Jadi saya 15 menit sebelumnya masuk, itu 20 menit sebelumnya ya, tapi masuk 15 menit sebelum pukul 19 saya udah masuk karena sinyalnya terkendala sinyal. Dan asesor itu 5 atau 6 menit sebelum pukul 19 sudah masuk. Keuntungan kita kalau kita masuk lebih awal itu kita itu lebih mempersiapkan diri dan kita lebih percaya diri. Jadi ketika kita nervous, kita bisa mempersiapkan untuk mengurangi rasa nervous ini. Nah, pengalaman saya ya sahabat, saya belajar di kampus Wanita Mulia. Ketika kita mengurangi rasa grogi kita, pastinya kita grogi ya, karena kita kan sedang ujian ya. Jadi kita kalau kita nervous, kadang kita ngeblank. Nah di sini di kampus Wanita Mulia ini saya belajar ketika kita untuk mengurangi rasa nervous. Pertama saya baca doa dengan khusyuk. Terus saya remas-remas tangan saya, karena tangan saya panas dingin gitu ya. Saya remas-remas tangan saya. Terus saya tarik napas. Saya tahan, terus buang napas, terus beberapa kali sampai kita memang rasa nervous itu agak berkurang, rasa panas dingin di tangan, di kaki itu agak berkurang. Terus saya ketuk-ketuk bibir saya omongin bibir saya ini, bibir bantu saya untuk menjawab, untuk ujian di wawancara ini, kata saya. Kita kerjasama ya bibir, ya kata saya gini ya. Jadi kamu jangan bikin malu saya, kata saya begini ya. Ini pengalaman guru saya mengajarkan saya begini. Alhamdulillahnya rasa grogi tetap ya, tapi berkurang. Nah di sini setelah rasa grogi berkurang kan kita bisa enjoy, bisa menjawab dengan relax ya. Nah pertama di pertanyaan pertama saat wawancara, yaitu saat asesor melontarkan pertanyaan, yaitu mengucapkan selamat kepada saya karena sudah ada di sesi ini. Terus kedua, saya suruh menunjukkan KTP ya. Nah harus jelas KTP-nya, dilihatkan ke kamera. Selanjutnya asesor tersebut mengucapkan memperkenalkan diri, dan setelah itu saya juga suruh memperkenalkan diri. Setelah perkenalan, asesor tersebut bertanya kepada saya pengalaman saya saat mengajar dan tugas tambahan di sekolah. Setelah satu pertanyaan itu ada pertanyaan berikutnya. Selanjutnya saya ditanya, sudah pasti untuk pertanyaan yang ini semua calon guru penggerak pasti ditanya, yaitu tentang motivasi mengikuti guru penggerak. Insya Allah itu pasti semua ditanyakan ya. Jadi jangan lupa diingat-ingat motivasi kita. Jangan terlalu banyak juga menjawabnya karena akan dipotong. Saya tadi semalam saya terlalu banyak menjawab, jadi sering dipotong jawaban tersebut. Setelah motivasi, kita ditanya kelebihan kita mengikuti guru penggerak. Nah dari kelebihan itu nanti digali lagi oleh asesor. Dari jawaban kita itu digali lagi jawaban pertanyaan berikutnya. Selanjutnya saya juga ditanya
mendalam dari jawaban yang selanjutnya ditanya tentang dampak ketika kita mengikuti kegiatan. Terus dampaknya apa? Dan ditanya gerakan yang ibu lakukan apa dan hasilnya bagaimana ketika ditanya kita mengikuti suatu kegiatan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah ada hal lain yang ibu lakukan dalam mengembangkan diri itu selama 2 tahun terakhir? Diusahakan ya sahabat, selama 2 tahun terakhir kita ingat-ingat kembali pengalaman-pengalaman kita agar kita mudah menjawabnya. Dan jangan lupa jangan terlalu melebar. Saya sering dipotong karena jawaban saya terlalu melebar. Selanjutnya saya ditanya, ini saya tulis ya di sini karena saya lupa, takutnya lupa atau ketinggalan. Kita di kegiatan yang sering kita ikuti itu apa yang dirasakan atau dampaknya dari kita, dan apakah upaya kita mengimbaskan kegiatan yang kita ikuti tersebut. Waduh, saya juga agak bingung. Kayaknya saya banyak kegiatan tapi saya mengimbaskannya hanya ke siswa. Ternyata ke rekan kerja, ke siswa, ke atasan. Kita itu harus harus sering sharing gitu ya. Selanjutnya, apakah ibu pernah merasa kecewa di sekolah ibu, merasakan kekecewaan? Itu saya ditanya itu, dan dari pertanyaan itu nanti melebar lagi. Itu pertanyaan asesor pertama ya. Asesor pertama itu saya sampai 45 menit sahabat. Nah, dari kekecewaan itu apa yang kita lakukan? Kita kecewanya apa dan apa tindakan kita? Terus ada upaya lain nggak? Tolong berikan satu contoh teladan bagi siswa. Itu saya ditanya lagi, contoh teladan bagi siswa. Terus dampaknya apa? Apakah ada pengalaman lagi ya? Ditanyakan lagi oleh asesor pertama, memutuskan permasalahan atau tindakan. Apakah ada pengalaman saat memutuskan permasalahan atau tindakan tapi ada konflik atau penolakan? Bagaimana reaksinya dan apa yang saya lakukan? Panjang banget pertanyaannya. Saya kadang sampai lupa jawab pertanyaan tersebut karena terlalu panjang ya. Jadi tapi kita terus aja menjawab. Nanti juga akan, ketika kita sudah melebar, akan dipotong oleh asesor. Kita jangan salah paham ketika asesor memotong jawaban kita. Itu asesor 1 ya, saya 45 menit. Dilanjutkan dengan asesor kedua. Asesor kedua ini menurut saya pertanyaannya hampir sama dengan asesor pertama. Ini apa? Cuman saya suruh bercerita dari pengalaman selain yang saya ceritakan tadi. Wah, saya sampai bingung. Saya harus cerita apa lagi nih? Cerita saya sudah habis. Saya terus saja. Alhamdulillahnya karena kita tidak nervous. Kita nervousnya berkurang ya. Kita mental kita sudah siap. Jadi saya mengingat itu bisa gitu. Jadi kita berpikir itu lebih mudah ya. Tapi kalau kita nervous, ya semuanya ngeblank walaupun semuanya bisa. Oh iya sahabat, saya juga sudah banyak menghafalkan materi-materi yang sudah ada di teman-teman grup yang sudah di-share. Ternyata sebagus apapun jawaban teman kita, pengalaman kita berbeda ya. Jadi untuk di wawancara ini modal saya, kata saya, yang penting kita banyak mengingat pengalaman-pengalaman kita 2 tahun terakhir. Nah, saya lanjut ya untuk pertanyaan dari asesor kedua, yaitu pertanyaannya adalah mengampu di kelas berapa?
sama tadi, hampir sama dengan asesor kedua. Selain wali kelas, apa saja tugas saya di sekolah, terus hal-hal yang ibu putuskan melakukan strategi di strategi yang saya ceritakan tadi. Yang saya ceritakan itu ditanya kembali, digali kembali, terus ditanya lagi bagaimana memastikan hal tersebut dapat menghasilkan dengan keputusan tersebut. Itu pertanyaannya. Itu harus jawabannya itu tidak boleh sama dengan asesor pertama. Tapi pertanyaannya menurut saya sama dengan asesor pertama. Terus ditanya kembali saya, siapa yang terlibat di kegiatan yang kita ceritakan tadi ya. Terus selain siapa yang terlibat, ceritakan pengalaman ibu selain yang ibu sampaikan, yang tanpa disuruh oleh atasan. Ada lagi tindakan, ceritakan pengalaman kita yang tidak disuruh atasan, tapi jangan yang ceritakan yang di asesor pertama tadi. Kita buat cerita lagi yang memang pengalaman kita. Syaratnya kita harus menceritakan pengalaman kita pribadi ya, biar kita mudah menjawabnya. Saya juga tidak tahu itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan kriteria wawancara. Cuman ketika kita sesuai dengan hasil wawancara, hasil pengalaman kita, jadi kita menjawab dalam pertanyaan asesor ini lebih lancar gitu ya. Selanjutnya saya pertanyaan dilanjutkan sesuai cerita yang kita berikan. Oh ya tadi ya. Nah, terus ada pengalaman ibu yang dilakukan secara bersama dengan rekan guru dan prosesnya bagaimana? Itu ditanyakan kembali. Nah, digali terus dari jawaban kita itu dipertanyakan kembali. Jadi sangat, kata teman di grup itu, beranak pinak ya. Nah, selanjutnya saya ditanya, selain mitra guru, upaya apa yang ibu lakukan dengan orang tua murid ya. Terus, apa yang ibu lakukan saat berkolaborasi dengan rekan guru lain. Terus, contohnya, jangan yang sama dengan asesor pertama. Itu pengalaman saya di saat wawancara. Dan jangan lupa saya juga mengikuti trik, yaitu seperti burung merak. Jadi ketika kita sudah selesai suruh keluar dari Zoom, kita mengucapkan terima kasih kepada asesor dan kita berharap untuk bisa diluluskan, karena kita butuh pengembangan diri kita dan untuk pembelajaran ke siswa agar pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang saya lakukan ketika wawancara. Semoga bermanfaat ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.